Bab 013. Menjelang sore, David menjemput Dea dengan mobil sewaan. La tampak segar dan lega setelah menyelesaikan urusan kerjanya. "Aku udah bebas sepenuhnya malam ini," katanya sambil menggenggam tangan Dea. Mereka berkendara selama hampir 1 jam, meninggalkan hiruk-pikuk pusat kota Shanghai, menuju pinggiran yang lebih tenang dan asri. Mobil berhenti di sebuah area taman hijau yang tenarang dengan danau kecil di tengahnya. Langit mulai meredup, berganti warna keemasan yang hangat. Di sisi danau, telah disiapkan sebuah piknik mewah lengkap dengan lampu-lampu gantung kecil di antara pepohonan. Ada karpet bulu, bantal empuk, dan makanan khas Shanghai yang sudah disusun rapi di atas meja kayu kecil. Dea menatap David dengan mata terkejut. "Mas, kamu nyiapin semua ini?" David tersenyum. "Dengan bantuan tim hotel dan sedikit sogokan ke pihak taman, iya." Mereka duduk berdua, menikmati makan malam sambil memandangi danau yang memantulkan cahaya lampu dari sekeliling. Udara malam yang sejuk, aroma bunga-bunga musim semi, dan cahaya lilin membuat semuanya terasa seperti mimpi. 46. Setelah makan, David mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jaketnya. Dea memandanginya heran. "Apa itu?" David membuka kotak itu. Di dalamnya ada liontin emas berbentuk bulan sabit, dengan batu kecil di tengahnya. "Ini buat kamu," ucap David lembut. "Liontin ini lambang harapan. Bulan yang sabar menunggu waktunya bersinar penuh. Seperti kita. Menanti kehadiran kecil yang akan melengkapi rumah kita." Dea memejamkan mata, menahan emosi yang menghangatkan dadanya. David memasangkan liontin itu di lehernya, lalu menaiknya dalam pelukan. "Aku cinta kamu, Mas David," bisik Dea di dadanya. "Dan aku cinta kamu. Lebih dari apapun." Malam itu, mereka duduk di bawah langit Shanghai yang bertabur bintang, saling bersandar dalam diam. Tak banyak kata, karena cinta mereka sudah bicara sendiri melalui sentuhan, tatapan, dan kebersamaan. Saat mereka kembali ke hotel, David memeluk Dea lebih erat dari malam-malam sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dea merasa begitu utuh tidak hanya sebagai istri, tapi sebagai perempuan yang dicintai dengan tulus, dihargai, dan disiapkan untuk menerima keajaiban hidup berikutnya. Bulan madu kedua ini bukan hanya tentang perjalanan, tapi tentang menemukan kembali alasan kenapa mereka saling memilih. Dan siapa tahu, mungkin, saat mereka kembali ke rumah nanti, cinta mereka yang hangat ini membawa serta satu kabar baik yang tak lama lagi akan mengetuk pintu. 47. Kabar bahagia. Sudah 2 minggu berlalu sejak mereka kembali dari Shanghai. Segala kepenatan dan euforia perjalanan perlahan mulai tergantikan oleh rutinitas harian. Namun pagi ini terasa berbeda. Sinar matahari yang menyelinap dari balik tirai tidak cukup mampu membangunkan Dea dari tidurnya. Tubuhnya masih terbaring di ranjang, dengan dahi yang sedikit berkerut. Ketika David keluar dari kamar mandi, ia langsung menyadari bahwa istrinya belum bangun juga. "Sayang," panggilnya pelan sambil mendekat. Dea hanya mengerang pelan, tangannya menutupi mata. "Pusing." David duduk di tepi ranjang, tangannya menyentuh dahi Dea. Tidak demam, tapi tubuhnya tampak lemah. "Kita ke rumah sakit, ya?" "Aku yang anterin," ujar David dengan nada lembut namun tegas. Dea menggeleng lemah. "Nggak usah. Cuma sakit kepala biasa, kok. Tapi kamu juga kelihatan mual dari kemarin. Aku lihat kamu sering tutup mulut, terus lebih cepat capek juga," ucap David dengan nada khawatir. Dea menarik napas pelan, lalu membuka mata walau masih setengah mengantuk. "Lia, mual sih. Tapi aku pikir cuma masuk angin atau kecapean aja." David masih menatapnya, tidak puas dengan jawaban itu. La mengambilkan segelas air putih, lalu membantu Dea duduk perlahan. "Minum dulu. Setelah ini sarapan sedikit, habis itu kita periksa aja, ya. Buat tenangin pikiran juga." Dea diam sejenak,
menatap wajah suaminya yang tampak lebih serius dari biasanya. Lah tahu, David tidak akan memaksanya jika ia benar-benar yakin baik-baik saja. Tapi hari ini, tubuhnya memang terasa lebih berat dari biasanya. Ya udah deh, ujarnya akhirnya. Tapi nanti setelah agak siang ya. Aku istirahat dulu sebentar. David tersenyum lega, lalu mencium kening Dea pelan. Oke, tapi aku izin gak ke kantor hari ini. Aku mau temenin kamu seharian. Sambil memejamkan mata lagi, Dea tersenyum kecil. Dalam hatinya, ada rasa cemas yang belum sempat ia katakan. Lah juga merasa ada sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya, lebih dari sekadar sakit kepala dan mual biasa. Tapi ia belum siap menebak-nebak. Dan siapa tahu, hari ini bisa menjadi awal dari sebuah kejutan besar. Siang harinya, setelah Dea beristirahat sejenak dan makan bubur sedikit, David langsung mengantarnya ke rumah sakit. Cuaca di luar cukup teduh, langit tertutup awan tipis. 48. David menyetir dengan tenang, sesekali melirik ke arah istrinya yang duduk di sebelahnya sambil bersandar dan memeluk tas kecil di pangkuan. Mereka tiba di rumah sakit dan langsung menuju bagian pendaftaran. Tak butuh waktu lama hingga Dea dipanggil untuk pemeriksaan. David ikut masuk ke ruang dokter, duduk di samping sambil menggenggam tangan istrinya. Dea menjalani beberapa pertanyaan standar dan akhirnya diminta melakukan tes urin. Tak sampai 1 jam, hasilnya keluar. Dokter muda berkacamata itu membuka hasil laboratorium dengan senyum kecil di wajahnya. Bu Dea, dari hasil yang kami dapat, selamat ya. Sepertinya Elbu sedang hamil, usia kehamilan sekitar 4 minggu. Dea dan David sama-sama terdiam sejenak. Dea menoleh ke arah suaminya dengan mata membesar. Hamil. Dokter mengangguk. Lia, dari hasil tes positif, dan melihat gejala yang ibu rasakan mual, mudah lelah, sakit kepala ringan semuanya sangat umum di awal kehamilan. David tampak sulit menyembunyikan ekspresi bahagianya. La menggenggam tangan Dea lebih erat dan menatapnya dengan senyum yang penuh kehangatan. Sayang, kamu hamil, ucapnya pelan, seolah masih tidak percaya. Dea masih terpaku. Dadanya dipenuhi perasaan yang bercampur kaget, gugup, haru, dan bahagia. La menatap perutnya sendiri, lalu kembali menatap David. Jadi, kita bakal jadi orang tua. Bisiknya, nyaris tak terdengar. David mengangguk lagi, kali ini dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Lia, kita akan punya bayi. Dea menunduk, air mata haru mulai jatuh tanpa bisa ditahan. David langsung menarik tubuh istrinya dalam pelukan lembut, sementara sang dokter tersenyum hangat menyaksikan momen manis itu. Hari itu, mereka pulang ke rumah dengan hati yang tak lagi sama. Perjalanan hidup mereka akan segera memasuki babak baru, babak sebagai orang tua. Dan semuanya dimulai dari satu pagi biasa, yang ternyata menyimpan kejutan luar biasa. Setelah keluar dari ruang dokter, Dea dan David berjalan bergandengan menuju parkiran. Di tangan David, sudah ada selembar kertas hasil pemeriksaan dan beberapa brosur informasi kehamilan awal. Sementara Dea hanya menatap lurus ke depan, pikirannya masih berputar cepat. Di dalam mobil, keduanya duduk diam beberapa saat. Hening. Tak ada suara selain bunyi samar AC dan detak jantung mereka masing-masing yang entah mengapa terdengar lebih keras dari biasanya. Aku masih kayak mimpi, gumam Dea akhirnya, menoleh ke arah David yang menatapnya penuh kelembutan. David tersenyum. Mimpi yang indah banget, ya. Dea mengangguk pelan. Tangannya refleks mengelus perutnya. Tapi aku juga khawatir. 49. David menggenggam tangannya. Khawatir kenapa? Entahlah. Takut belum kuat, takut terlalu cepat dikasih tahu orang, takut kehilangan. David tidak langsung menjawab. La tahu betul apa yang dimaksud Dea. Keguguran di awal kehamilan bukan hal asing bagi siapapun. Dan rasa bahagia ini,
sebesar apapun, memang datang bersama kekhawatiran yang sama besar. Kalau kamu mau, kita rahasiakan dulu, ujar David akhirnya. Dea menatapnya, sedikit terkejut. Serius? David mengangguk. Sampai nanti, kandungan kamu sudah lebih kuat. Mungkin pas masuk usia 17 minggu atau lebih. Waktu yang aman. Dea terdiam sebentar, lalu mengangguk setuju. Aku juga mikir gitu tadi. Kita simpan dulu kabar ini. Biar jadi rahasia kecil kita dulu. David tersenyum, lalu menarik Dea dalam pelukannya, masih di dalam mobil yang terparkir rapi. Rahasia paling indah yang pernah kita punya. Hari itu mereka pulang dengan hati yang penuh bahagia dan sebuah kesepakatan, menjaga si kecil dalam rahasia, melindungi kabar bahagia itu hingga waktunya tepat. Mereka berdua akan menjaga, mencintai, dan menanti dengan sabar. Hingga semesta siap untuk tahu. Sore di jam 4, langit mulai berwarna jingga, angin berembus lembut menyapu halaman depan rumah Dea dan David. Daun-daun pohon ketapang tampak bergoyang pelan, menambah suasana tenang yang menyelimuti perumahan itu. Dari gerbang samping, tampak Laudia datang dengan gendongan bayi berwarna abu-abu. Di dalamnya baby Ryan terlihat anteng, yang kini sudah mau berusia 2 bulan. Wajahnya teduh seperti sang ayah, Maxim, yang sore itu tak ikut karena tengah sibuk di ruang kerjanya di mansion sebelah. Dea membuka pintu rumah sambil tersenyum begitu melihat tamu tak asing itu datang. Loh, Laudia. Masuk, masuk. Laudia tersenyum lebar. Lagi pengin jalan sebentar. Ryan juga anteng banget dari tadi, jadi sekalian mampir ke rumah tetangga tercinta. Dea tertawa kecil sambil membiarkan Laudia masuk. Mereka duduk di ruang tengah, dan Dea langsung menyuguhkan teh hangat dan biskuit. Bang David mana? Tanya Laudia sambil membetulkan posisi Ryan yang mulai bergerak-gerak kecil dalam gendongan. Di atas. Lagi telponan sama klien. Laudia mengangguk, lalu menatap Dea dengan pandangan yang seolah menyelami lebih dalam. Kamu kelihatan beda, De. 50. Dea menoleh cepat. Beda, maksudnya, entahlah. Ujar Laudia sambil menyipitkan mata, seperti sedang menganalisis sesuatu. Aura kamu tuh. Kayak lebih kalem, terus kulit kamu kelihatan lebih bersih, dan kamu agak sensitif sama bau, iya. Tadi aku nyium aroma minyak kayu putih dari kamu. Dea menelan ludah, agak gugup. Lah sudah berusaha bersikap biasa saja, tapi rupanya insting seorang ibu baru tidak bisa dibohongi begitu saja. Laudia tersenyum pelan. Kamu hamil? Iya. Dea terdiam beberapa detik. Lah tidak menjawab, hanya menatap Laudia dengan mata membulat. Jawaban itu seolah tak butuh kata-kata. Laudia langsung tertawa kecil, pelan tapi penuh kemenangan. Aha, aku nggak salah lihat. Dea akhirnya ikut tertawa sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Lia, tapi tolong jangan bilang siapa-siapa dulu ya, Laut. Tentu, jawab Laudia cepat. Itu hak kamu dan Bang David buat menyimpan dulu. Aku ngerti banget rasanya. Dulu waktu tahu hamil Ryan, aku juga sempat simpan dulu sampai masuk bulan keempat. Tapi tetap aja kita malah ngasih tahu para orang tua. Mereka saling menatap, saling mengerti. Di antara aroma teh, suara tawa bayi yang mulai menggeliat, dan langit yang semakin redup, sore itu jadi saksi ikatan rahasia yang makin erat bukan hanya antara dua sahabat, tapi juga antara dua perempuan yang ini sana sama menyandang gelar calon ibu. Waktu terus berjalan, dan tak terasa obrolan hangat di ruang tengah rumah Dea sudah berlangsung cukup lama. Baby Ryan kini terjaga, matanya yang bening menatap sekeliling dengan penasaran. Sesekali ia mengoceh kecil, membuat Dea dan Laudia tertawa. Jam di dinding menunjukkan pukul 17.30, terdengar ketukan pintu dari samping rumah. Laudia menoleh. Ah, itu sepertinya Mas Maxim. Dia jemput aku.
Katanya mau rehat sebentar dari laptopnya yang nggak selesai-selesai. Dea tersenyum sambil berdiri, membantu Laudia membereskan gendongan dan selimut kecil Ryan. Makasih ya udah mampir. Aku senang banget bisa cerita sedikit. Walau rahasia. Laudia membalas senyum itu hangat. Tenang, rahasiamu aman di hatiku. Aku tahu rasanya, dan aku doain semoga semuanya lancar, ya. Dea mengangguk pelan, haru. Mereka menghampiri Maxim, baby Ryan langsung pindah gendongan. Dan terlihat senang saat tahu ada dedinya. Simpan baik-baik ya rahasia kecil kalian. Itu hadiah luar biasa, bisik Laudia sebelum pergi. 51. Dea hanya mengangguk, tersenyum dengan mata yang sedikit berkaca. La melambaikan tangannya. Sore itu, langit mulai menggelap. Angin senja terasa sejuk, membawa ketenangan. Di dalam rumah, Dea kembali duduk di ruang tengah, mengusap perutnya pelan sambil bergumam, "Ibu akan menjaga kamu baik-baik, sayang. Sampai waktunya dunia tahu." 52. Kembar. Waktu berjalan cepat. Dalam sekejap, 1 bulan telah berlalu sejak hari itu, hari ketika Dea dan David menyimpan rahasia kecil mereka di antara kebahagiaan dan kehati-hatian. Tapi kini, di usia kehamilan yang sudah memasuki minggu ke-8, rahasia itu perlahan mulai menampakkan diri. Pagi itu, Dea mengenakan blus longgar dan celana kulot favoritnya. Tapi meski sudah memilih baju yang paling longgar sekalipun, bentuk tubuhnya mulai berubah. Perutnya sudah tidak lagi rata seperti dulu. La sempat berdiri lama di depan cermin, mencoba menarik napas dan berdiri tegak, bertaraf bentuknya tak terlalu mencolok. Namun semuanya menjadi sulit disembunyikan saat sore harinya ia dan David diundang makan ke rumah orang tua Dea. Kamu kelihatan lebih berisi ya sekarang?" tanya ibunya sambil menuangkan sayur bening ke mangkuk. Pak Mursid pun ikut melirik sekilas. "Iya, kayaknya kamu makin bersinar. Kayak orang yang lagi bahagia banget." Dea hanya tersenyum canggung, mencoba menahan gugup. Tapi saat duduk, ia tak sengaja mengusap perutnya, gerakan refleks seorang ibu yang mulai terbiasa dengan kehidupan kecil di dalam sana. Ibunya memperhatikan. Matanya menyipit, lalu membulat. "Dea." Suaranya berubah serius. "Kamu hamil, ya?" David yang duduk di samping Dea, langsung menoleh cepat. Dea memandang ibunya, lalu akhirnya mengangguk pelan. "Lia, Bu. Kami baru mau kasih tahu kalau udah cukup kuat. Sekarang udah masuk minggu ke-8. Wajah ibunya langsung berubah menjadi penuh haru. La menepuk dada, lalu memeluk Dea erat. Pak Mursid pun ikut tersenyum lebar, menepuk pundak David dengan bangga. "Alhamdulillah," gumam ibunya. "Cucuku." Setelah momen haru itu, Dea dan David memutuskan untuk memeriksakan kandungannya lagi esok harinya, hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Di ruang pemeriksaan, Dea kembali berbaring, dan David berdiri di sisi ranjang menggenggam tangannya erat. Dokter mulai melakukan pemeriksaan USG. Beberapa menit kemudian, ekspresi dokter berubah menjadi lebih antusias. "Bu Dea." "Pak David." "Ada kabar spesial," ujar dokter sambil tersenyum lebar. "Kabar apa, Dok?" tanya David dengan nada cemas bercampur penasaran. "Selamat, ternyata ini kehamilan kembar." Mata Dea membesar. "Kembar?" Dokter mengangguk sambil menunjuk layar. "Ini 1 kantung janin, dan ini 1 lagi. Usianya sama, tumbuhnya seimbang. Tidak heran perut ibu sudah mulai terlihat walaupun baru 8 minggu." David terdiam beberapa detik, lalu tersenyum lebar sambil mencium tangan istrinya. "Ya Allah. Kembar, sayang." 53. Dea tak kuasa menahan air mata. Bahagia yang berlipat, cinta yang beranak 2.
Segala rasa takut dan cemas seperti larut dalam cahaya baru yang lebih besar. Hari itu, mereka pulang dari rumah sakit bukan hanya sebagai calon orang tua, tapi calon orang tua dari dua malaikat kecil yang sudah dititipkan Tuhan ke dalam kehidupan mereka. Tak butuh waktu lama bagi kabar bahagia itu menyebar ke seluruh penjuru keluarga besar. Kehamilan Dea saja sudah cukup membuat keluarga senang, tapi saat mendengar bahwa yang dikandungnya adalah anak kembar, semua orang bereaksi dengan antusias berlipat ganda. Malam itu, rumah Dea dan David tak seperti biasanya. Dapur penuh dengan aroma harum masakan rumahan. Bu Devina, ibu David yang elegan dan lembut, tampak mengenakan apron bermotif bunga. Di sebelahnya, Bu Anggun ibunda Dea yang tak kalah cekatan sedang menata piring-piring besar berisi lauk dan kue-kue tradisional. Tadi rendangnya udah dicicipi, Bu? Tanya Bu Devina sambil mengaduk kuah opor yang mengepul di atas kompor. Udah, enak banget. Mbaknya jago juga masaknya, jawab Bu Anggun sambil tersenyum pada seorang perempuan muda berseragam art yang tengah memotong buah. David sengaja mendatangkan seorang asisten rumah tangga harian untuk bantu-bantu membersihkan rumah. Datangnya setiap David sudah berangkat kerja dan pulangnya di jam 1 siangi. Mereka ingin semuanya terasa hangat dan rapi, tanpa merepotkan siapapun. Suasana rumah jadi lebih hidup seperti rumah yang sedang menyambut pesta kecil, bukan dalam hingar-bingar, tapi dalam rasa syukur yang dalam. Di ruang tengah, Dea duduk di sofa, mengenakan dress longgar berwarna sage dengan jilbab lembut yang membuat wajahnya semakin bersinar. Claudia datang dengan baby Ryan dalam gendongan, ditemani Maxim. Di belakangnya, Sensen dan Safa serta Naufal yang kini sedang aktif-aktifnya sehingga membuat Safa dan Sensen harus terus terjaga jangan sampai lengah. Wah, calon ibu dua anak, makin glowing aja, goda Safa sambil memeluk Dea. Dea tertawa kecil. Kamu jangan ngomporin, ya. Aku masih belajar napas panjang setiap pak. Acara tasyakuran malam ini hanya dihadiri keluarga dan teman-teman dekat saja, untuk acara mengundang banyak orang nanti setelah kehamilan Dea masuk di bulan keempat. Setelah acara tasyakuran, mereka mulai kembali berbincang-bincang. Mereka akan menginap karena sudah malam, yang tidak kebagian akan menginap di mansion milik Maxim dan Laudia. Rumah lo gimana, udah laku belum? Tanya David kepada Sensen. Udah ada yang mau beli, tapi nanti bulan depan katanya, udah dibayar juga. Jawab Sensen. Lah terus kalian mau tinggal di mana dulu sambil nunggu rumah di depan jadi? Padahal jualnya nanti aja kalau udah jadi yang baru. Ucap David. 54. Mau balik lagi ke apartemen? Sengaja dijual sekarang buat nambah-nambah modal pembangunan yang baru, balas Sensen. Ya, Sensen sudah memutuskan untuk menjual rumah barunya itu dan sekarang sudah membangun rumah barunya lagi tepat di seberang rumah David. Bukan mansion megah seperti milik Maxim, Sensen membangun rumah berlantai 2 seperti rumah sebelumnya atau seperti rumah David dan Dea. Maunya beli rumah Yadi, tapi adanya jauh dari tempat Maxim dan David. Kebetulan ada lahan kosong di seberang rumah David, sehingga membuat Sensen membelinya dan membangun dari nol. Katanya Nanda nggak jadi nikah ya? Ucap David. Lia gak jadi, orang tua ceweknya banyak nuntut. Mau ini itu, jadi Nanda milih mundur, jawab Maxim. Nuntut gimana? Tanya Sensen. Ya itu, mau rumah yang besar. Nanti orang tuanya katanya mau ikut tinggal, soalnya kan perusahaannya bangkrut, terus pindah ke rumah yang lebih sederhana. Nah mereka ngebolehin Nanda nikah sama anaknya asal harus beli rumah yang besar. Jawab Maxim. Parah sih, bagus lebih baik nggak jadi nikah. Ucap Sensen. Memang rencananya abis nikah Nanda mau tinggal di mana? Tanya David. Ya di apartemennya, nggak mungkin tinggal di rumah orang tuanya kan tinggal di kampung.
David tidak sengaja melihat Desti yang sedang berbincang-bincang dengan para perempuan lainnya. Gimana kalau gue kenalin sama Desti? Jangan, yang ada Nanda makin minder. Belum lagi kita nggak tahu dia udah move on atau belum. Larang Sensen. David hanya cengengesan, lagian di keluarganya tidak masalah soal kasta. Yang penting pasangannya itu bertanggung jawab. 55. Ikut ke kantor. Rabu pagi itu dimulai dengan sedikit kekacauan manis di mansion milik Maxim dan Laudia. Laudia sedang memberikan boneka pisang yang kepada Ryan yang selalu ingin dipegang terus, sementara Maxim sudah berpakaian rapi dengan jas abu-abu dan dasi navy. La mengecek jam tangan berkali-kali pukul 8.12. Setengah jam lagi, ia harus sudah duduk di ruang meeting kantornya. Namun Ryan pagi ini tampak berbeda. Sejak bangun tidur, ia terus merengek dan tidak mau lepas dari gendongan ayahnya. Bahkan saat Laudia mengajaknya bermain boneka, bocah kecil itu malah berbalik memeluk leher Maxim erat-erat sambil menangis pelan. Daa, daa. Maxim menghela napas panjang. Mencoba membujuk. Ryan, Dedi kerja dulu, ya. Nanti sore kita main lagi. Namun Ryan menggeleng kuat-kuat, air matanya menggantung di sudut mata. Tubuh kecilnya seperti menempel erat ke dada Maxim, seakan menolak segala bentuk perpisahan pagi itu. Laudia ikut cemas. Sayang, mungkin dia lagi sensitif. Tadi malam juga tidurnya nggak nyenyak. Maxim menatap istrinya sejenak, lalu mendekatkan wajahnya ke Ryan. Oke. Ryan ikut Dedi ke kantor, iya. Tapi jangan rewel, janji. Ryan langsung mengangguk kecil, masih dalam pelukan. Tangisnya perlahan reda, seolah merasa lega sudah bisa mengamankan Dedinya. Laudia membulatkan mata. Hah? Mas serius mau bawa dia ke kantor? Aku nggak tega ninggalin dia begini. Meetingnya penting, tapi aku bisa pegang dia dulu sampai selesai. Tapi, Maxim menoleh ke istrinya, sambil tersenyum samar. Kayaknya kamu juga harus ikut. Siapa tahu nanti aku butuh bantuan pas meeting. Laudia menghela napas sambil tersenyum tak percaya. Baiklah. Rabu yang tak terduga. 1 jam kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan gedung kantor megah milik grup perusahaan keluarga Maxim. Sopir membukakan pintu, dan keluarlah Maxim dengan jas rapi, sambil menggendong Ryan yang mengenakan kaos garis-garis dan topi kecil. Di belakang mereka, Laudia melangkah ringan dengan tas bayi berisi perlengkapan si kecil. Di lobi kantor, beberapa staf menoleh dengan senyum terkejut. Jarang sekali mereka melihat CEO muda itu membawa bos kecil ke tempat kerja. Pagi, Pak Maxim. Pagi, Ibu. Pagi juga, Tuan kecil, sapa salah satu staf sambil tertawa kecil. 56. Maxim hanya diam, yang tersenyum dan mengangguk hanya Laudia. Pagi juga. Sesaat kemudian, mereka masuk ke dalam ruang kerja utama. Laudia duduk di sofa, menyiapkan mainan kecil dan botol susu, sementara Ryan sudah digendong ke kursi besar Dedinya tempat yang kini menjadi singgasananya. Sementara, beberapa menit kemudian, Maxim dan Nanda pergi ke ruangan meeting. Dan tentunya ada Ryan di gendongan Dedinya. Sementara Laudia, ia tidak ikut walaupun sempat diajak oleh suaminya. Tapi Laudia menolak dan memilih untuk menunggu di ruangan Maxim saja. Meeting pun dimulai. Ryan sesekali bersandar di dada ayahnya, sesekali menatap layar seperti mengerti. Pagi itu berjalan tak biasa, tapi justru berkesan. Di tengah rapat-rapat bisnis yang serius, tawa kecil Ryan menjadi jeda manis di antara angka-angka dan strategi. Dan di sanalah mereka, bukan hanya sebagai CEO dan istri, tapi sebagai ayah dan ibu yang hari itu memilih mendengarkan suara kecil yang ingin tetap dekat.
Karena kadang, pelukan seorang anak lebih penting dari semua presentasi di dunia. 57. Anteng sampai pulang. Tak disangka-sangka, Ryan ternyata menjadi tamu paling kalem hari itu di kantor. Sejak awal meeting pukul 9 pagi hingga siang berganti sore, bocah kecil itu betah duduk di pangkuan Maxim. Saat rapat berlangsung, Ryan hanya duduk bersandar di dada ayahnya, sesekali mencengkeram dasi navy yang dikenakan Maxim atau memainkan kancing jasnya. Sesekali ia tertidur sebentar, lalu terbangun lagi dan mengamati layar dengan mata bulat penasaran. Para peserta meeting pun beberapa kali tersenyum geli melihat kepala kecil Ryan. Setelah meeting selesai dan para peserta keluar, Maxim meregangkan bahu sambil menoleh ke bawah. "Masih betah duduk di sini, tuan kecil," bisiknya sambil mencubit gemas pipi Ryan. Ryan hanya menatapnya, lalu tangannya erat-erat memegangi dasi Maxim seolah menjawab, "Jangan kemana-mana." Maxim tersenyum, hatinya hangat. Mereka kembali ke ruangan kerja Maxim. Sampai di sana, Maxim duduk memutar kursi kerjanya, lalu membuka laptop kembali untuk menyelesaikan beberapa email dan laporan. Ryan tetap tenang di pangkuan, kadang melihat-lihat layar, kadang memainkan tangan ayahnya. Di sofa ruang kerja yang empuk, Laudia bersantai. Sudah sejak 2 jam lalu ia menyelesaikan botol susu Ryan dan mengganti popoknya. Karena putra mereka tampak sangat nyaman di pangkuan ayahnya, Laudia akhirnya menikmati waktu langka, berselancar di media sosial dengan tenang, tanpa interupsi. Setelah membuka Instagram, men-scroll story teman-temannya, dan sesekali tertawa melihat video lucu. Bahkan sempat memesan camilan lewat aplikasi dan meminta dikirim ke resepsionis kantor. "Ini hari langka banget," gumam Laudia sambil mengabadikan foto candid Maxim dan Ryan dari sudut sofa. Dalam foto itu, Ryan tertidur dengan kepala bersandar di dada sang ayah, sementara Maxim tetap mengetik dengan satu tangan. Wajahnya serius tapi penuh kelembutan. Laudia mengunggahnya ke story dengan caption, "Karyawan tetap di pangkuan CE0. Gaji, peluk dan susu hangat." Siang berganti sore. Jam di dinding menunjukkan pukul 5 sore, dan Maxim menutup laptopnya. Setelah menepuk pelan punggung Ryan yang masih setia bersamanya. "Pulang yuk," bisiknya. Ryan menguap kecil dengan mata setengah tertutup. Hari itu berakhir dengan senyuman. Meski datang karena rengekan dan tangisan, Ryan justru menjadi bagian paling damai di ruang kerja ayahnya. Dan bagi Maxim, hari itu menjadi salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya sebagai ayah. Bukan karena pencapaian bisnis, tapi karena bisa bekerja sambil memeluk cinta sejatinya, anak kecil yang 58. Memanggilnya Dedi. Matahari mulai condong ke barat ketika Maxim melirik arloji di pergelangan tangan kirinya. Jam menunjukkan pukul 17.22, waktu yang tepat untuk pulang atau setidaknya, mengisi perut lebih dulu. Maxim melirik ke sofa, tempat Laudia tengah menyimpan gawainya ke dalam tas. "Mau langsung pulang atau makan dulu?" tanyanya sambil berdiri dengan Ryan yang masih nyaman di gendongannya. Laudia tersenyum, lalu bangkit sambil membenarkan kerudungnya. "Makan dulu yuk, perutku juga mulai konser orkestra nih." "Tapi yang deket aja ya." Maxim mengangguk. "Ada restoran baru di dekat parkiran timur," kata nada enak dan tenang. "Kita coba ke sana." Setengah jam kemudian, mobil mereka berhenti di depan sebuah restoran bergaya modern minimalis dengan pencahayaan hangat. Tempatnya tidak terlalu besar, tapi nyaman dan bernuansa privat. Pelayan langsung menyambut mereka begitu masuk. "Selamat malam, silakan ke ruangan VIP Pak Maxim," ucap pelayan ramah. "Sudah dipesankan?" tanya Laudia heran sambil berbisik. Maxim hanya tersenyum kecil.
Tadi pas mau keluar ruangan aku sempat minta Nanda untuk dipesankan. Di ruang makan yang tenang itu, mereka duduk bertiga. Ryan sudah bangun dan duduk di pangkuan mominya untuk meminum ASI. Dia kayak nggak capek ya? Ujar Laudia sambil menuangkan air mineral ke gelas. Anak Dedi banget, balas Maxim bangga. Fokus, anteng, tapi tetap awas. Laudia tertawa. Lia, tapi kalau tengah malam bangunin mama buat minta susu, itu baru asli Ryan. Makanan datang tak lama kemudian sup ayam hangat, nasi dengan lauk ayam panggang madu untuk Laudia. Suasana makan malam itu tenang, hangat, dan penuh canda. Sesekali Maxim bercanda akan menyuapi Ryan, dan si kecil tertawa sambil menepuk-nepuk tangan mominya dengan tangan mungilnya. Setelah makan, mereka duduk santai beberapa saat. Laudia menyandarkan kepala di bahu suaminya, sementara Ryan tarempak mulai menguap. Pulang yuk, ujar Laudia pelan. Kita semua kayaknya udah butuh ranjang. Maxim mengangguk. Pulang. Tapi besok. Kita kerja bareng lagi, Ryan. Dan begitu mereka keluar dari restoran dan masuk ke dalam mobil yang hangat, langit malam menyambut mereka dengan cahaya lampu kota yang temaram. Rumah dan ranjang telah menunggu, tapi yang paling penting, hati mereka sudah terisi penuh oleh cinta. 59. Ayam ketumbar dan cilok bumbu kacang. Jam menunjukkan pukul 21:03 ketika suasana kamar David dan Dea yang semula tenang berubah jadi sedikit heboh. Dea tengah duduk bersandar di atas tempat tidur dengan bantal tambahan di punggung, mengenakan piyama katun dan selimut hangat menyelimuti kakinya. Di tangannya, buku catatan kehamilan terbuka, tapi perhatiannya sudah tak lagi ke sana. Perutnya berbunyi pelan, dan matanya memandang ke arah suaminya yang sedang merapikan laptop di meja kerja. Sayang, panggil Dea pelan tapi jelas. David menoleh, tersenyum. Aku pengen makan ayam ketumbar. Ujarnya sambil menatap penuh harap. David mengerjap. Ayam ketumbar. Sekarang. Dea mengangguk cepat. Tapi harus kamu yang masak. Aku pengen yang kamu buat sendiri. David menatap istrinya beberapa detik. Lalu menghela napas pendek sambil tersenyum pasrah. Lihat deh, iya. Calon ibu kembar, mana bisa ditolak. Dea tertawa geli. Makasih, Mas Daaf. Beberapa menit kemudian, David sudah berdiri di dapur, masih mengenakan kaos dan celana tidur. Di depannya, ponsel menyala terang, memutar video tutorial berjudul, Ayam Ketumbar Bumbu Sederhana, Anti Gagal. David mengikuti langkah-langkahnya sambil mengumpulkan bahan, ayam filet, bawang putih, ketumbar bubuk, garam, gula, jeruk nipis, dan sedikit kecap. Sambil mengulek bumbu, David bergumam pelan. Ini semua demi anak-anak kita, ya Tuhan. 2 sekaligus. Minyak mulai panas di wajan. Aroma bumbu tumis bercampur ketumbar langsung memenuhi dapur, membuat suasana jadi terasa lebih rumah. Di lantai atas, Dea menunggu dengan sabar sambil terus membayangkan rasa ayam ketumbar buatan suaminya. La tersenyum sendiri sambil mengusap perutnya yang mulai membuncit. Tenang, sayang. Ayah lagi masak. Sabar ya kamu di dalam sana, bisiknya. Sekitar pukul 21:45, David masuk ke kamar membawa nampan berisi sepiring ayam ketumbar hangat dan nasi putih pulen. La meletakkannya di atas meja kecil dekat tempat tidur. Pesanan istimewa, khusus dari Chef Dad of Twins, ucapnya sambil membungkus seolah seorang pelayan hotel. Dea tertawa bahagia, lalu mencicipi suapan pertama. 60. Matanya berbinar. Enak banget, Mas. Beneran. David duduk di pinggir ranjang sambil menyeka keringat di dahinya. Ya ampun, padahal tadi hampir gosong.
Justru yang sedikit gosong itu bikin rasa makin dapat, balas Dea sambil terus melatap makanannya. Malam itu, di tengah keheningan rumah dan aroma ayam ketumbar yang tersisa di udara, mereka tertawa kecil, bercanda, dan saling tatap penuh cinta. Kadang cinta itu hadir dalam hal-hal sederhana seperti ayam ketumbar yang dimasak dengan penuh usaha oleh seorang suami yang belajar dari video tutorial. Demi dua kehidupan kecil yang kini tumbuh di dalam rahim istrinya. Setelah sepiring ayam ketumbar ludes dilahap sang istri dengan penuh kenikmatan, David menyangka tugas malam itu sudah selesai. Telah membereskan sisa piring dan baru saja hendak mematikan lampu samping tempat tidur ketika Dea membuka suara lagi dan kali ini lebih serius. "Sayang," panggil Dea, pelan namun penuh makna. David menoleh dengan senyum lelah tapi manis. "Kenapa, sayang? Mau tidur sekarang?" Dea menggeleng pelan. "Aku pengen cilok bumbu kacang. Yang kenyal, hangat, bumbunya banyak." David menutup mata sejenak, menghela nafas panjang. "Cilok? Beli nggak mungkin kan?" Lanjut Dea cepat, seolah sudah membaca isi pikiran suaminya. "Pasti udah pada tutup. Jadi, ya." David tertawa pelan sambil mengusap wajahnya. "Lah tidak marah. Sama sekali tidak. Hanya tak percaya bahwa malamnya kini berubah menjadi shift kedua di dapur." "Oke. Cilok," katanya akhirnya, dengan semangat setengah sadar. Kembali ke dapur, kali ini David lebih siap. Telah membuka kulkas dan tersenyum kecil. Alhamdulillah, semua bahan dasar tersedia: tepung tapioka, terigu, bawang putih, daun bawang, bahkan kacang tanah untuk bumbunya. Telah kembali menyalakan ponsel, mencari resep cilok bumbu kacang. Sambil menimbang dan mencampur adonan, ia sempat bicara sendiri. "Harusnya aku kuliah jurusan tata boga dulu." Tangan David mengulen adonan sampai kalis, membentuk bola-bola kecil dengan cepat. Telah merebusnya, menumis bumbu kacang dengan cabai, bawang, dan sedikit gula merah. Sekitar pukul 22.30, David kembali ke kamar dengan mangkuk hangat cilok bumbu kacang. Aroma gurih manis langsung membuat Dea duduk tegak penuh semangat. "Ya Allah, kamu serius bikin?" serunya bahagia. David hanya mengangguk, menaruh mangkuk di pangkuan istrinya. "Selama bahan ada di kulkas, dan kamu bahagia." 61. Aku gas terus. Dea tertawa sambil mencicipi satu cilok. "Enak banget. Serius ini kayak yang dijual di depan sekolah." David tertawa kecil. "Padahal aku dulu lebih sering jajan cilok daripada belajar." Mereka berdua larut dalam kehangatan malam itu. Dea menikmati cilok buatan suaminya dengan senyum lebar, sementara David duduk di sampingnya sambil menyandarkan kepala ke bantal, menatap langit-langit kamar sambil mengelus perut istrinya yang mulai menonjol. "Anak-anak kita doyan banget makan, iya?" gumamnya pelan. Dea mengangguk. "Tapi kamu hebat banget malam ini. Kayaknya anak-anak bakal sayang banget sama ayahnya." David menatap wajah istrinya yang berbinar bahagia meski sudah hampir larut malam. "Lah tahu, semua ini bukan sekadar tentang makanan. Tapi tentang cinta yang tumbuh setiap harinya di antara tepung yang diuleni, bumbu yang ditumbuk, dan tangan yang rela lelah demi dua kehidupan kecil yang sedang tumbuh perlahan." Malam itu, sebelum benar-benar tidur, Dea menyandarkan kepala ke pundak David sambil bergumam, "Besok aku nggak minta apa-apa deh, janji." David hanya tersenyum, lalu menatap perut istrinya. "Kita lihat besok ya. Siapa tahu yang minta bukan kamu, tapi mereka." 62. Bolu pisang. T. Cahaya matahari pagi baru mulai menyelinap dari sela-sela tirai kamar ketika David membuka matanya. Udara sejuk dari AC masih menggantung di udara, dan sesekali terdengar suara burung dari luar jendela. Telah melirik jam digital di nakas, pukul 6.20.
Masih cukup pagi. Tapi seperti biasa, tanggung jawab dan jadwal kerja mulai terbayang di kepalanya. La pelan-pelan bangkit dari tempat tidur, berusaha tidak membangunkan Dea yang masih terlelap dengan posisi memeluk guling. Tapi ketika kakinya baru menjejak lantai, suara lembut namun cukup membuatnya menoleh memanggil dari balik selimut. "Sayang." Suara itu manja, serak, dan jelas. David langsung berbalik. La melihat Dea membuka mata perlahan, mengerjap pelaren sambil tetap berselimut. Rambutnya sedikit berantakan, pipinya masih tertempel bekas bantal. Tapi sorot matanya jelas penuh keinginan. David mendekat, duduk di pinggir tempat tidur, dan tersenyum. Mau apa lagi, calon bunda kembar?" Dea menggeliat pelan, lalu menghela napas manja. "Aku pengin bolu pisang. Tapi yang bikin papi. Yang pernah papi bikin pas acara kumpul keluarga dulu itu loh. Yang lembut, manisnya pas, terus baunya tuh bikin damai." David terkekeh pelan. "Bolu pisang papi. Waduh, kamu ingatnya jauh banget." "Aku ngidam, Mas," ujarnya sambil memonyongkan bibir. "Kalau bisa yang itu, aku janji hari ini nggak bakal minta makanan aneh-aneh lagi." David mengangkat alis. "Hari ini ya. Bukan selamanya." Dea tertawa kecil, menyandarkan kepala ke bantal sambil tersenyum puas. "Lia, hari ini." "Deal." David mengangguk dan berdiri kembali. "Oke. Aku kabarin papi sekarang juga. Semoga beliau belum sibuk atau ke kebun belakang." David mengambil ponselnya yang berada di atas nakas dan langsung menghubungi sang ayah. Ponselnya ditempel di telinga. "Pagi, Pi. Maaf ganggu pagi-pagi. Ini Dea minta dibuatkan bolu pisang papi yang dulu. Katanya ngidam. Bisa, enggak?" Di seberang, suara Pak Davi langsung tertawa renyah. "Ngidam ya. Wah, senang dong papi. Itu artinya cucu-cucu papi udah mulai punya selera bagus. Jadi bisa, Pi?" "Bisa banget. Kebetulan pisang uli di dapur sudah matang sempurna. Papi siapin sekarang, nanti kamu antar Dea ke sini aja ya. Biar dia bisa makan bolunya hangat-hangat." 63. David tersenyum puas. "Siap, Pi. Terima kasih." David mematikan panggilannya, ia menatap Dea yang sudah duduk menyender di headboard tempat tidur dengan senyum mengembang, seolah tahu semua sudah sesuai harapannya. "Papi oke?" tanyanya. David mengangguk. "Siap bikin sekarang juga. Bolu pisang istimewa untuk menantu dan cucu kembar." Pukul 7.35, mobil David meluncur pelan keluar garasi menuju mansion keluarga. Di kursi penumpang, Dea duduk manis dengan pakaian santai dress katun lembut warna krem dan cardigan panjang yang menutup perutnya yang mulai membuncit. Rambutnya dikat rapi, wajahnya polos tapi bercahaya. Sambil mengelus perut, ia bergumam pelan. "Dengar, ya sayang. Hari ini kalian bakal nyobain bolu pisang terenak di dunia." David hanya tertawa sambil melirik ke arah istrinya. "Kamu yakin bukan kamu yang pengen, tapi mereka?" "Ya, bisa jadi keduanya." Setibanya di mansion, mereka langsung disambut aroma yang menggoda. Pewangi khas bolu pisang yang sedang mengembang di oven menyambut dari arah dapur belakang. Perpaduan harum pisang matang, vanila, dan mentega seperti menyelimuti rumah besar itu dengan rasa nostalgia dan kehangatan. Pak Davi tengah berdiri di dapur, mengenakan apron coklat tua dengan tangan masih memegang wais besar. Wajahnya berseri-seri saat melihat David dan Dea masuk. "Ini dia yang ngidam," katanya sambil tersenyum lebar. "Pas banget, bolunya lagi naik. 10 menit lagi matang." Dea langsung memeluk tangan mertuanya dengan penuh haru.
Terima kasih, Pi. Aku beneran pengen banget bolu ini. Harumnya bikin bahagia. Papi seneng banget bisa bikinin, ujar Pak Davi sambil menepuk bahu Dea. Lagi pula, calon opa harus siap sedia kalau cucunya panggil dari dalam perut. Beberapa menit kemudian, bolu pisang matang dikeluarkan dari oven. Aromanya makin semerbak, menggoda, dan ketika dipotong, teksturnya terlihat lembut sempurna. Asap tipis mengepul dari potongannya, seakan ikut menari dalam suasana bahagia pagi itu. Dea duduk di kursi makan, mengambil sepotong, dan mencicipinya pelan-pelan. Matanya terpejam. Ini rasanya persis seperti yang aku ingat. Bahkan lebih enak dari sebelumnya. Pak David tersenyum bangga, sementara David berdiri di belakang istrinya, meletakkan tangan di bahunya. Memandang keduanya dengan mata penuh cinta. Ini pagi paling lengkap, gumam Dea. Aku makan bolu kesukaan, di tempat paling nyaman, bersama dua lelaki yang paling aku sayang. Dan pagi itu, sebelum David berangkat ke kantor, ia meninggalkan istrinya dalam senyum dan rasa kenyang yang tak 64. Hanya berasal dari makanan. Tapi juga dari cinta, perhatian, dan keluarga yang tak pernah lelah memanjakan dua malaikat kecil yang kini tumbuh dalam rahim Dea. 65. Halaman 102. Mentari siang menyinari halaman belakang mansion keluarga dengan hangat yang ramah. Angin lembut meniup pohon-pohon Kamboja dan semilir aroma daun pandan dari dapur perlahan menjalar ke setiap sudut rumah. Hari ini, Dea masih berada di mansion mertuanya, menikmati waktu santai yang sebenarnya tak terlalu santai karena sejak pagi, setelah menyantap bolu pisang buatan Pak Davi, ia sudah diajak oleh Bu Devina, sang mami mertua tercinta, untuk membuat kue lapis. Dapur besar itu terasa hidup. Di meja panjang marmer abu muda, sudah tersusun rapi bahan-bahan, tepung beras, tepung tapioka, santan, gula, dan pewarna alami dari daun pandan serta ubi ungu. Panci kukusan besar sudah mengepul di kompor. Bu Devina tampak cekatan mencampur adonan di dalam dua baskom besar. Sementara Dea, dengan apron bunga-bunga lembut yang disiapkan khusus oleh Maid, berdiri di sisi lain sambil sesekali mengaduk dan menuangkan adonan ke dalam loyang. "Kamu boleh bantu, sayang," ucap Bu Devina sambil tersenyum lembut. "Tapi jangan terlalu lama berdiri, ya. Ingat, kamu bawa dua anak sekarang." Dea tertawa pelan. "Lia, Mami. Aku juga nggak kuat lama-lama kok. Ini juga cuma pengen ngerasain campur tangannya sedikit. Kue lapis buatan nenek dan ibunya. Biar cucu-cucu kamu nanti punya cerita manis," celetuk Bu Devina sambil mencicipi sedikit adonan hijau di ujung sendok. Dea duduk di kursi bar tinggi yang disiapkan di tepi meja dapur. Tangannya tetap bekerja, tapi tubuhnya disangga nyaman. Sesekali ia menyeka keringat di pelipis, lalu mengamati lapisan-lapisan kue yang mulai terbentuk dalam loyang. "Dulu waktu Mami hamil David," cerita Bu Devina sambil menuang lapisan kedua ke dalam loyang, "Mami juga suka bikin kue. Tapi nggak pernah kebayang kalau nanti bakal bikin kue bareng istrinya." Dea tersenyum hangat, memandang wajah mertuanya yang selalu anggun, bahkan saat berkeringat di dapur. Dan Dea nggak pernah kebayang, kalau hamil anak pertama bisa disayangi segitunya sama mertua, jawab Dea pelan, tapi tulus. Mereka tertawa bersama. Suasana dapur terasa seperti halaman-halaman buku cerita lama yang lembut dan hangat. Sementara itu, jauh di pusat kota, David tengah duduk di ruang kerjanya di lantai 10, memandang layar laptop yang berisi tumpukan proposal proyek. Tapi pikirannya sedikit melayang, mengingat pesan terakhir dari Dea. "Aku bantu Mami bikin kue lapis. Santai kok, aku duduk. Kamu pulang jam 3 ya. Anak-anak kita nunggu." David membalas pesan itu dengan emoji hati dan janji.
66. Jam 3 aku jemput. Jangan keringetan banyak-banyak ya, sayang. Kembali di dapur mansion, lapisan demi lapisan kue mulai tersusun sempurna. Warna hijau dan ungu bergantian dalam pola indah. Aroma manis dan santan memenuhi seluruh ruangan. Para maid mulai membereskan peralatan, dan dia sudah kembali duduk penuh di kursi, menyandarkan punggung dan memegang segelas air putih. Bu Devina mendekat, menyelipkan handuk kecil ke bahu Dea. Nah, sekarang duduk manis. Gak ada lagi aduk-aduk. Kamu istirahat. Kita tunggu kukusannya selesai. Nanti pas David datang, bisa langsung dicicipi bareng-bareng. Dea mengangguk. Tangannya perlahan mengelus perut yang kini mulai terasa lebih berat. Dua kehidupan kecil di dalam sana seperti ikut merasakan aroma, kehangatan, dan cinta yang terus mengalir di setiap detik kebersamaan ini. Dan meski dapur telah tenang, suara hati mereka tetap ramai oleh rasa syukur, karena dalam rumah ini, kehadiran Dea bukan hanya sebagai menantu tapi benar-benar sebagai anak perempuan yang disayangi sepenuh hati. Jam di dinding ruang keluarga mansion berdetak tenang menunjukkan pukul 14.50. Di dapur, aroma manis dari kue lapis yang baru selesai dikukus masih melekat di udara, membuat siapapun yang melintas pasti ingin berhenti sejenak dan mencicipi. Dea kini sudah berganti tempat, duduk santai di ruang tengah. Telah bersandar di sofa parenjang yang empuk, dengan bantal menyokong punggung dan kaki yang diluruskan di atas bangku kecil. Tangan kirinya memegang buku parenting kehamilan yang ia dapat dari klinik kandungan minggu lalu, sementara tangan kanannya dengan refleks sesekali mengelus perutnya yang mulai menonjol. Gerakan lembut, penuh kasih. Dari arah dapur, Bu Devina datang membawa nampan berisi teh hangat dan 3 potong kue lapis yang sudah dipotong rapi di atas piring kecil berwarna putih gading. Ini kue lapisnya, masih hangat. Tapi kamu jangan makan banyak dulu, tungguin dedinya anak-anak datang ya, kata Bu Devina sambil duduk di samping Dea. Dea tersenyum lebar melihat piring itu. Warna hijau dan ungu kue lapis terlihat cantik dan mengkilap. Lapisan-lapisan yang tersusun rapi seperti menggambarkan waktu dan kasih sayang yang dibentuk dari kesabaran. Lihat, Mi. Cantik banget lapisannya. Jadi kayak simbol hari-hari aku selama hamil ini. Satu demi satu, pelan-pelan, tapi penuh rasa, ucap Dea sambil tersenyum tipis. Bu Devina meliriknya dengan mata teduh. Kamu ini memang anak yang penuh perasaan, ya. Tapi papi dan mami senang, karena Karnu nggak pernah ngeluh. Padahal kami tahu, pasti capek, mual, pegal-pegal. Tapi kamu tetap hangat. Dea mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Kalau dikelilingi orang-orang yang hangat, rasanya capek itu jadi setengah hilang, Mi. 67. Mereka tertawa kecil bersama. Suasana rumah terasa hangat, damai, dan tenang. Tepat pukul 15:01, suara mobil terdengar memasuki halaman mansion. Dea otomatis menoleh ke jendela, matanya berbinar. David datang. Serunya pelan. Beberapa saat kemudian, David masuk dari pintu utama, menenteng tas kerja dan masih mengenakan setelan kerja semi-formal yang sedikit longgar di bagian lengan. Telah melepas sepatu dengan tergesa, lalu langsung menuju ruang tengah. Begitu melihat istrinya yang duduk santai di sofa, ia tersenyum lebar dan langsung menghampiri. Halo, calon ibu favoritku. Dea tertawa kecil. Kamu tepat waktu. David mengecup kening istrinya lalu duduk di sampingnya. Aku pikir kamu udah tidur. Ternyata masih melek dan wangi pandan. Dari dapur, Bu Devina muncul sambil membawa 1 piring kue lapis lagi. Pas banget kamu datang. Yuk, coba dulu hasil kolaborasi antara mami dan istrimu ini. David melongo pura-pura takjub. Kolaborasi dapur ibu mertua dan menantu. Ini pasti juara.
Ketiganya lalu duduk bersama di ruang tengah. Suara kipas angin langit-langit berputar perlahan, menambah kesejukan. David mengambil sepotong, mencicipi perlahan, lalu mengangguk berkali-kali. Lembutnya ini Iho. Persis kayak perasaan suami saat tahu istrinya ngidam tengah malam, candanya. Dea mencubit pelan lengan suaminya. Jadi trauma, iya. Sedikit, jawab David sambil tertawa. Tapi puas lihat kamu bahagia. Mereka makan bersama sambil mengobrol ringan. Bahasan mulai dari kehamilan, baju bayi, rencana kamar anak, sampai ke masa kecil David yang ternyata dulu juga doyan minta kue buatan ibunya tiap sore. Bu Devina menatap keduanya dengan rasa bangga yang tak bisa disembunyikan. Anak lelakinya kini telah menjadi suami yang lembut dan ayah siaga untuk calon bayi kembarnya, dan menantunya. Tak pernah terasa seperti orang asing. Sejak awal, Dea hadir membawa kehangatan baru di dalam rumah besar itu. Sekitar pukul 16.15, David dan Dea pamit pulang. Pak Davi yang baru turun dari ruang kerjanya juga ikut mengantar mereka ke depan. Bahkan membekali mereka satu kotak penuh kue lapis dan bolu pisang yang baru matang, khusus untuk camilan malam nanti. Saat mobil melaju pelan meninggalkan halaman mansion, Dea bersandar di bahu suaminya sambil tersenyum. Terima kasih ya, Mas. Udah nganter, udah temenin, udah sabar. David mengusap tangan istrinya pelan. Terima kasih juga. Udah percaya aku buat nemenin perjalanan jadi orang tua ini. Dan hari itu pun berakhir dengan hati yang penuh, perut yang kenyang, dan harapan yang makin kuat. Di balik 68 lapisan-lapisan kue yang mereka nikmati bersama, tersembunyi lapisan cinta dan doa yang makin tebal untuk dua jiwa kecil yang tengah tumbuh, dan keluarga besar yang kini makin erat karena satu hal sederhana, perhatian.